Selamat malam, kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Junjungan Simanjuntak MSI selaku dosen pendidikan Pancasila kami. Pada malam hari ini, di kesempatan yang berbahagia, kami selaku kelompok 3 Pendidikan Pancasila akan melakukan fokus group discussion dengan membawa tema toleransi serta intoleransi keberagaman umat beragama di Indonesia. Pertama-tama, izinkan saya, Ida Bagus Giri Chandra David, selaku moderator yang akan memimpin jalannya fokus group discussion kita pada malam hari ini. Untuk itu, saya akan membawakan pengantar supaya kita bisa bergerak lebih dalam kepada kasus-kasus yang akan dibawakan oleh saudara dan saudari kita semua. Indonesia sejatinya merupakan negara yang besar dan di dalamnya terdapat beberapa agama, di antaranya agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan berbagai macam kekayaan lokal lainnya. Dengan demikian, toleransi dalam beragama merupakan sebuah keniscayaan untuk menjamin stabilitas sosial dari paksaan ideologis maupun berupa bentrokan fisik dalam masyarakat. Dalam hal ini, kami akan memaparkan bagaimana hakikat dan konsepsi yang seharusnya terjadi dalam menyikapi sikap toleransi sebagai umat beragama di Indonesia. Untuk itu, izinkan saya selaku moderator membuka fokus group discussion kita pada malam hari ini. Pertama-tama, saya akan memberikan waktu dan tempat untuk Saudari Inayah menjelaskan kasus intoleransi yang saudari bawa. Waktu dan layar, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan kasus intoleransi yang terjadi di Medan, yaitu peristiwa kebebasan beragama yang terganggu atau intoleransi yang terjadi di Medan, ibadah minggu di Gereja Betel atau GBBI. Sekelompok warga datang ke sebuah rumah yang dijadikan lokasi ibadah minggu. Warga protes adanya kegiatan ibadah di dalam rumah tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, aksi protes yang diwarnai dengan kericuan ini juga seketika viral di media sosial. Dan video tersebut diunggah oleh akun pemiliknya. Dalam video tersebut, ia menulis, Minggu tanggal 13 Januari 2019, ketika kami ingin memulai ibadah pagi, gereja kami diserang oleh warga yang berbeda keyakinan. Dan mereka memaksa gereja tersebut untuk ditutup. Mereka memaksa untuk mengacaukan ibadah kami. Kami, umat-umat Kristiani di gereja Betel itu juga merasa terganggu atas peristiwa tersebut. Kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Inaya atas penjelasan yang sudah dijelaskan. Tapi kita sudah mendengarkan contoh kasus intoleransi. Selanjutnya saya akan memberikan waktu dan layar terhadap teman-teman di sini menjelaskan kasus toleransi sehingga kita bisa mempunyai dua sudut pandangan yang berbeda, baik itu intoleransi maupun toleransi. Kepada Saudara Juanda, saya persilakan Anda untuk bisa menjelaskan kasus toleransi umat beragama yang bisa Anda bawa. Silakan. Iya, terima kasih moderator. Kasus toleransi yang saya bawa adalah seorang suster Katolik dan wanita berjilbab bergandengan tangan. Kasus itu terjadi pada tanggal 8 Januari tahun 2014, yaitu di kota Yogyakarta. Melalui media massa kompas.com diberitakan bahwa suster Katolik dan wanita yang berhijab sama-sama menyeberang jalan di saat banyaknya kendaraan yang lewat di kota Yogyakarta. Hal itu mungkin dinilai biasa saja, namun peristiwa itu membuktikan bahwa toleransi itu sangat kuat. Suster Maria namanya, mengatakan bahwa jangan dilihat perbedaannya, tetapi kita lihat apa yang bisa dilakukan bersama-sama untuk menciptakan keindahan. Kita pada dasarnya sama, yaitu manusia yang mempunyai cinta kasih terhadap sesama. Jadi toleransi itu masih ada, dan toleransi itu bukan hanya diam, tapi tetap ada di tengah-tengah bangsa. Saya sampaikan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Jonda atas implementasi toleransi yang sudah dijelaskan. Oke, terlebih tadi ada kasus toleransi dan kasus intoleransi yang sudah dijelaskan. Saya akan memberikan waktu dan tempat untuk teman-teman yang lain memberikan pendapat mereka beriringan dengan pro terhadap toleransi dan kontra terhadap intoleransi. Mungkin saya akan mempersilahkan ada teman-teman di sini, ada Ibnu Habib, ada Hosea untuk bisa memberikan argumentasinya. Silakan, saudara. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya ingin memberikan argumen. Jadi, menurut saya orang yang tidak
menghargai keberagaman agama, mungkin dia adalah orang yang tidak mencintai tanah airnya. Karena keberagaman itulah yang membuat kita unik. Itulah yang membuat Indonesia kaya, karena keberagaman. Dan juga semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu. Jadi, sesuai dengan semboyan negara kita, walaupun kita berbeda-beda, kita harus tetap saling menghargai. Kita harus tetap bersatu. Karena itulah yang membuat kita unik. Terima kasih. Terima kasih pandangannya Saudara Jose Pakpahan. Baik, saya persilakan lagi kepada saudari ataupun saudara, ada Fahmi Nanda ataupun Fani Manalu untuk bisa menyampaikan argumentasinya. Silakan saudara dan saudari, waktu dan layar saya persilakan. Baik, saya ingin berpendapat jika kerukunan umat beragama itu sendiri pada dasarnya itu merupakan cita-cita setiap manusia. Semua manusia itu menginginkan hidup yang rukun, damai, dan tentram dalam hidup bernegara dan dalam menjalankan ibadahnya. Nah, bangsa Indonesia sendiri itu ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam suasana kemajemukan, baik itu suku, ras, agama, maupun budayanya. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan beragamnya agama, suku, dan ras di dalamnya, akan tetapi tetap menjadi tantangan yang diperhitungkan dalam mewujudkan masyarakat yang tentram dan damai. Kemajemukan dan kerukunan antar umat beragam merupakan takdir yang Tuhan ciptakan bagi bangsa Indonesia dan harus dihadapi secara bersama. Nah, tindakan intoleransi ini sesungguhnya itu malah merugikan agamanya itu sendiri. Dengan adanya tindakan intoleransi, menjadikan sebuah agama, apapun agama itu menjadi ditakuti oleh orang lain. Sekian pendapat saya. Terima kasih Saudara Fahmi Nanda atas argumentasinya. Baik, saya akan mempersilakan kepada dua kita terakhir, ada dan Saudari Esther untuk bisa menyampaikan argumentasinya. Silakan Saudari, waktu dan layar saya persilakan. Baik, saya sendiri akan berargumentasi kenapa saya berpro ke toleransi. Kita sudah tahu, kita ini Indonesia, dan banyak dasar yang mendorong kita itu bertoleransi. Contohnya, Pancasila, sila pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, pasal ke-29, ayat yang kedua tentang negara yang menjamin kita untuk memeluk agama dan beribadah. Yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, intoleransi itu yang saya pandang, itu semuanya didasarkan tingkat pemahaman yang kurang. Setiap diri sendiri, bukan karena didoktrin dari agamanya, bukan. Tapi karena pemikiran, pemahaman yang terhadap landasan kita bertoleransi itu kurang. Itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Esther Putri atas argumentasinya. Mungkin terima kasih terhadap teman-teman yang sudah berkenan untuk memberikan argumentasinya masing-masing berkaitan dengan tema yang kita bawakan pada malam hari ini. Mungkin saya sebelum menutup jalannya diskusi kita pada malam hari ini yang terlihat cukup seru sekaligus menegangkan, saya akan memberikan sedikit penutup menyimpulkan dari pendapat teman-teman yang ada. Pertama, secara simpel dan sederhana, Indonesia ini adalah negara yang beragam. Indonesia ini memang ditakdirkan sebagai negara yang penuh keberagaman. Kalau tidak ada Indonesia, tidak ada keberagaman yang tercipta. Kedua, berdasarkan ketentuan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia mengakui bukan hanya satu agama, bukan hanya Muslim saja, bukan hanya Kristen saja, tetapi Indonesia mengakui adanya 6 agama yang tersebar di seluruh daerah, bahkan sampai pulau-pulau terpencil lainnya. Yang ketiga, sikap intoleransi itu menjadikan hal yang sia-sia. Kalau intoleransi kita lakukan, sama saja kita menghancurkan. Tidak ada agama yang memberikan doktrin yang salah. Tetapi berkaitan dengan pendapat teman-teman, sebagian besar yang mengatakan bahwa kembali kepada pemahaman diri kita masing-masing. Ketika agama mengajarkan yang baik, maka implementasikanlah itu menjadi satu hal yang baik, bukan menjadikan satu hal yang melenceng daripada ketentuan yang diajarkan oleh agama. Baiklah, dengan demikian fokus group discussion kita pada malam hari ini kita tutup. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan selamat malam.